menyampaikan kalau tugasnya mungkin lebih berat daripada biasanya karena kita tidak bertemu secara fisik dan tidak bertatap muka secara langsung. Itu awalnya seneng. Siapa sih anak SMP yang nggak seneng kalau misalnya nggak jadi ulangan? Terus lama-lama kayak sedih banget nggak ketemu temen. Terus ya kaget aja sih. Awalnya kayak senang gitu sih, karena nggak harus repot-repot bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Ya pastinya aku kecewa, marah, dan sedih karena H-1 sebelum karantina itu aku sebenarnya harus ujian sekolah dan ternyata sekolah diliburkan. Segala sesuatu yang aku sudah persiapkan dengan baik ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Dan ujian sekolah pun tidak terjadi dan aku tidak bisa merasakannya. Serem banget sih awalnya. Jadi kerasa dapat waktu libur tambahan, jadi nggak harus bangun pagi, bisa berhenti sekolah. Happy sih awalnya. Kaget sih, karena waktu-waktu terakhir SMA harus berada di rumah. Aku seneng sih, soalnya nggak harus ke sekolah, tapi ya agak sedikit kaget gitu awalnya. Seneng, soalnya dosennya gimana, aku lagi di fase lagi bimbingan dimana dosenku tuh killer banget, jahat. Jadi aku tuh suka nervous kalau ketemu dosenku. Jadi aku seneng kalau bimbingan di rumah tuh nggak perlu kayak deg-degan gitu ketemu dosenku. Suka pasti ada karena tidak usah bangun pagi-pagi untuk berangkat ke sekolah dan semua ujian dibatalkan, UNBK, UN semuanya dibatalkan. Jadi kita tidak perlu belajar yang terlalu berat. Duka juga ada karena tidak bertemu sama teman, tidak bertemu sama guru, dan kita tidak menghadiri acara kelulusan. Jadi kita menghadiri acara di rumah, kita lihat di rumah secara online. Menurutku sukanya nggak ada sih. Kalau misalnya dukanya, pada dasarnya anak SMP itu kan anaknya males-males. Jadi semakin di sekolahin kayak gini, semakin anak-anak tambah males. Terus kalau misalnya kelulusan itu gimana ya? Ngerti sendiri kalau misalnya kita mau pisah sama teman-teman tapi kita nggak bisa lulus bareng-bareng, nggak ada kelulusan, nggak ada perpisahan. Padahal udah ada siapin rencana semuanya, udah sampai guru-gurunya nyiapin bakalan ada apa, ternyata nggak jadi, cuman gara-gara corona. Sebenarnya itu sedih banget sih. Sukanya itu nggak harus bangun pagi-pagi. Kalau di rumah kan cuma tinggal bangun, mandi, terus balik lagi di kamar gitu. Itu pun kalau mau ngerjain tugasnya bisa sambil tiduran. Itu sih enaknya. Belajar di rumah itu aku nggak bisa ketemu teman-teman sama guru-guru di sekolah. Itu kayak sedih banget sih, kayak nggak bisa langsung gitu kalau ngomong dan harus lupa chat. Lulus di rumah itu jujur aku kayak sedih gitu sih karena nggak bisa ngerasain dengar info lulus bareng-bareng sama teman. Hampir nggak ada sukanya sih kalau menurutku karena lebih banyak dukanya. Yang pertama, aku lulus hanya lewat via Zoom dan aku nggak bisa bertemu dengan teman-temanku. Yang kedua, aku tidak bisa merasakan acara kelulusan wisuda untuk angkatan ini bersama teman-temanku. Sukanya sih kita bisa spend more time sama keluarga, jadi punya waktu kumpul bareng sama keluarga. Dukanya di masa kayak sekarang kita udah lulus, harusnya bisa happy bareng, bisa saling ngucapin selamat, tapi jadi nggak bisa karena wabah. Jadi nggak bisa ngerasain proper goodbye gitu. Sukanya nggak UNAS, tapi dukanya nggak dapet uang saku. Sukanya karena aku punya lebih banyak waktu buat belajar banyak hal baru, termasuk buat mengembangkan bakat minatku. Tapi nggak sukanya belajar dari rumah itu aku ngerasa digantungin. Soalnya kalau dari sekolahku sendiri itu nggak ada info gitu, kayak misalnya ada tugas atau ada PR dari guru, itu mereka ngasih taunya terlambat. Jadi kayak kita yang harus inisiatif. Kalaupun kita yang tanya ke gurunya itu jawabnya lama banget. Oh ya, terus senengnya itu karena akhirnya UN nggak jadi. Sedihnya itu karena aku lulus tahun ini, tapi karena tahun ini ada pandemi kan, jadi nggak jadi wisuda. Sukanya yang pertama aku jadi nggak perlu ketemu sama dosenku lagi. Jadi aku hanya bimbingan via WA, jadi aku kirim by email gitu terus, nggak perlu tatap muka. Untuk dukanya, aku sering miskomunikasi banget sama dosenku karena dia orangnya perfeksionis. Jadi ketika aku ngomong gini, orangnya nggak paham apa yang aku maksudkan. Jadi ibunya menangkapnya beda, kayak bukan seperti itu. Jadi sering banyak miskomunikasi, kesalahpahaman gitu. Masih belum bisa menemukan sukanya. Kalau dukanya itu salah satunya nggak bisa fokus kerja.
pastinya kita harus semangat karena Tuhan itu merancang semuanya pasti ada maksud dan tujuan tersendiri. Dan untuk teman-teman yang lain, kalian harus tetap semangat karena di masa pandemi ini bukan menjadi penghalang buat kalian untuk terus berkarya dan jangan pernah patah semangat. Karena Tuhan, aku bersyukur Tuhan masih kasih aku bisa sekolah. Soalnya banyak anak yang di luar sana nggak bisa sekolah. Terus yang anak negeri yang susah masuk sekolah gara-gara ganti sistem penerimaan murid. Yang bikin aku semangat tuh kalau di waktu masa pandemi ini bikin aku untuk merubah diri aku dan aku jadi tetap mengandalkan Tuhan dan lebih sering-sering berdoa. Karena aku yakin perjalananku masih panjang dan aku harus tetap semangat, tetap harus berjalan dan aku buktikan kalau aku bisa dan aku yakin Tuhan memiliki rencana yang indah. Yang bikin tetap semangat sih support dari keluarga pastinya, dari teman-teman juga meskipun terhalang jarak tapi masih sering video call bareng, chattingan, main game bareng, bikin happy sih. Ya masih ada target yang harus aku capai, jadi semangat buat mengejar target itu masih ada di hati. Yang bikin aku tetap semangat untuk belajar dari rumah adalah goal. Kita sebagai anak muda pasti punya tujuan dan cita-cita. Itu yang bikin aku tetap semangat. Dan selain itu juga semangat dari orang-orang di sekeliling aku, keluarga, orang tua, teman-teman yang sangat suportif. Nah, ini kan juga bukan berarti masa pandemi ini sebagai penghalang ya buat kalian malas-malasan atau untuk tidak menyelesaikan skripsi kalian. Jadi yang buat aku semangat itu ingat bahwa bayar UKT itu mahal. Per semester itu harus bayar berapa juta. Kasihan kedua orang tua kita yang cari uang. Apalagi masa pandemi ini kan juga banyak penurunan finansial dan kebutuhan kita juga tetap bertambah. Tuh. Karena saya punya tujuan untuk membanggakan orang tua. Nggak apa-apa, kita nggak ada perpisahan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat generasi spesial ini. Dan tetap bersyukur ya guys. Pertama, selamat banget buat kalian yang udah lulus. Kalian semua hebat banget bisa melewati masa-masa seperti ini. Dan tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Juga jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar karena kehidupan gak pernah berhenti mengajarkan kita. Teman-teman yang lulus di masa pandemi ini, selamat kepada kalian. Untuk angkatan corona, semoga di jenjang selanjutnya lebih sukses lagi. Tetap semangat, jangan putus asa karena di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Terkadang ekspektasi tidak sesuai realita, tapi kita harus ikhlas karena kalau kita ikhlas Tuhan pasti memberikan yang lebih baik lagi. Buat teman-teman yang udah lulus, selamat, congrats buat kalian. Tetap dijaga semangatnya, dijaga juga kesehatannya, biarin dunia sakit kita jangan. Oke? Selamat kalian sudah lulus dengan jalur corona dan tetap semangat buat yang kuliah, semangat untuk belajar di tempat yang baru dan buat yang kerja, semangat di tempat kerja yang baru. Selamat ya, kalian udah berhasil berjuang sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, apapun situasi saat ini, itu nggak membatasi kalian untuk bisa meraih mimpi kalian, untuk bisa meraih cita-cita kalian. Buat kita semua yang lulus di masa pandemik ini, selamat akhirnya kita lulus di tahun ini dan di semester ini ya. Selamat untuk kita semua. Selamat buat teman-teman yang naik ke jenjang yang baru dan semangat di kondisi yang baru. Selamat atas kelulusannya dan tetap semangat melanjutkan perjuangan kalian.